saya belajar di biro arsitek, Pak. Cuman ITB dulu, Pak ya? Iya, ITB. Oke. Biro arsitek tuh kok kayaknya bikin desain gitu, tapi kok kayaknya kita kok hidup karena order orang gitu ya, saya nggak puas gitu. Iya. Aduh, kok kita hidup tuh karena ada pesanan orang, akhirnya saya ditarik sama Pak. Apa kabar Sobat Re Podcast? Salam Real Estate Indonesia. Sebelah saya sudah ada Pak Ignes Kemalawarta, Pak ya. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Udah sore. Oh, di sore nih nunggu Pak. Sorean. Beliau memang sangat sibuk di Re ini ya. Silih berganti ketua umum, Pak Ignes tetap masuk dalam struktur kepengurusan organisasi. Di edisi pengurus sekarang ini posisi sebagai apa sih, Pak? Saya ditunjuk sebagai ketua Badan Kajian Strategis, Pak. Kepala Badan Kajian Strategis. Badan Kajian Strategis RE ya. Oh, Ya. Ini apa aja nih, Pak? Yang Jadi intinya atas arahan dari Ketua Umum Pak Joko, kita diminta untuk membuat kajian-kajian strategis yang akan sangat menentukan jalannya industri dan RE ke depan gitu, Pak. Jadi misalnya mengenai kajian backlog, bagaimana effortnya gitu ya. Effort yang konkret bisa kita tuangkan di luar program pemerintah berapa gitu ya, dan jalan gitu ya. Kemudian kedua, mungkin kita juga perlu undang-undang baru, kemudian kelembagaan baru ya, yang Pak Hari sampaikan ya. Kemudian mungkin ada kajian-kajian yang sifatnya properti ya. Mengapa apartemen dan kantor menjadi oversupply? Mengapa, apa sebabnya, dan bagaimana tindakan organisasi terhadap suasana ini? Kemarin kita bahas memang campur baur lah. Antara demand, antara supply, kemudian antara sertifikat ada yang mangkrak segala macam gitu, itu bercampur baur. Kemudian lari kepada demand supply, Pak. Di data RE itu harus punya data, sehingga kalau diminta pihak luar itu data RE beneran gitu, karena selama ini memang agak lemah ya. Kita akan kuatkan kerjasama dengan bidangnya Pak Bambang tadi ya, untuk itu, dan kemudian kita akan jadi sentral daripada semua informasi yang keluar oleh setiap ketua umum atau sekjen atau siapa yang akan keluar. Kita udah siapkan folder-folder isinya itu sesuatu hal yang bisa dipakai sebagai acuan terhadap ekonomi, terhadap lingkungan, politik, tata ruang, pertanahan, karbon, kayak semua ada gitu, sehingga begitu. Karena yang lalu tuh agak kreatif gitu, Pak Toto jalan sendiri, Pak Hari sendiri, saya sendiri, kayaknya kita nggak pernah melakukan linkage satu sama lain materinya. Nah, sekarang kita udah materi yang sudah dari situ, Pak. Jadi tiap bicara itu dia punya referensi material yang standar gitu ya. Apapun nanti kita siapkan di BKS. Saya masih banyak lagi, tapi itu dulu aja sebentar kan. Yang menarik buat saya itu Pak tadi ya soal backlog. Terus juga di situ ada database. Tanda kutip saya pribadi katakan backlog database-nya pemerintah juga nggak ada nih. By address siapa yang belum punya rumah, nah, RE akan melangkah seperti itu atau gimana, Pak? Ya kita agak complicated kalau kita masuk ke data yang sebegitu detail ya. Jadi kita anggap aja data susunasnya itu sudah oke, ada sekian, katakanlah figur itu 12 juta itu memang valid, nah kita bisa kontribusi berapa gitu ya. Karena dari catatan kita di APBN, dari FLPP dan program-program pemerintah yang ada kredit untuk 10 desil itu, di total 1,4 juta untuk tahun 2023 targetnya. Jadi kan masih jauh dari 21 kan. Jadi backlog ini gitu lah. Jadi nah kita cuma lari ke sini. Iya, jadi berapa yang nanti bisa kita usulkan untuk bisa dinaikkan. Saya kira nggak akan mencapai 21 juga, 2 juta juga sih. Jadi berapa ya pun yang bisa kita usulkan, tapi konkret bisa kita naikkan, Pak. Mengurangi lah gitu. Nah dari sana ada penetrasi atau trigger apa nih, Pak? Terkait buat backlog ini, bagian kajian ini, Pak. Kita akan melihat source backlognya di mana, dan di mana segmen-segmen yang backlog milenial juga seperti apa. Kan ada yang sekarang dengan MBT ya, masyarakat penghasilan tanggung gitu ya. Kita coba tembak berapa dari sini yang bisa diserap kalau ada beberapa keringanan gitu. Yang kita bisa lihat itu keringanan pajak dan keringanan bunga gitu ya. Karena kalau MBR itu kan dia udah dapat DP 0, dapat bunga 5%, dapat PPN 0 gitu kan. Yang MBT ini yang penghasilannya itu di atas 8 juta sedikit itu DP-nya mesti bayar, bunganya bunga pasar, kemudian pajaknya 11% gitu kan. Jadi ini udah langsung jomplang gitu bebannya gitu, Pak. Nah, kita coba mengerem itu dari segi usahakan bebas pajak ya, sampai dengan segmen tertentu. Kita harapkan bisa menyerap banyak gitu ya.
Kemudian kita juga berusaha untuk mencari dana jangka panjang kayak SMF gitu ya, yang bisa diberikan kepada BTN untuk bisa mengurangi bunga gitu. Jadi lagi mencari di mana yang bisa di placementkan ke BTN gitu ya. Oh, selama ini emang buat jadi ada MBR untuk masyarakat berpenghasilan rendah, MBT masyarakat berpenghasilan tanggung. Ya itu nggak resmi sih definisi. Definisi dibuat bahasa kita lah bahasa kita ya. Ini potensinya seberapa besar Pak MBT Pak? Oh besar Pak, di milenial aja sekitar 40-an juta lah ya. 40-an juta. Jadi itu masyarakat subsidinya, treatmentnya beda dengan beda Pak. Jadi beda. Jadi di atas itulah gitu. Karena ini kamu tapi sebenarnya gini, income-nya nggak jauh beda tapi belum mampu gitu. Iya. Nomornya jauh gitu dari pasar dan bunga dan lain-lain gitu. Sementara ya subsidi kan harga rumah di bawah 200 lah. Berapa sekarang Pak rumah subsidi? 160 sampai 200 lah. 160 sampai 200. Nah, ini mereka yang harga rumah 200-an Pak ya, di bawah 500 ya. Kita ambil ke kategori yang rumah menengah itu 3 kali dari harga rumah MBR ya. Kira-kira 3 kali itu kan definisi pemerintah kan. 400 sampai 500 juta gitu ya. Paling atasnya yang 300. Ya, jadi yang menengah dulu itu aja kita coba. Mudah-mudahan sekian juta orang itu bisa mendapat keringanan dan bisa mengurangi backlog gitu ya. Yang ideal subsidi buat mereka apa tuh Pak? Uang muka, bunga atau apa Pak? Gimana yang menarik? Suku bunga, lalu pajak gitu ya, PPN gitu ya. Karena dulu juga kita pernah ada pembuat PPN DTP ya tahun 2020 dan itu kita sukses gitu karena kita bandingkan antara pos pajaknya itu dengan terhadap ekonomi itu masuknya apa gitu, penghasilan pekerja, kemudian bahan bangunan, kemudian pajak-pajak lain dan UKM juga yang di situ ya. Itu dihitung semua dengan pengeluaran pajak sekian itu ada pendapatan masuk ke masyarakat lebih tinggi gitu ya. Itu yang barangkali pajak dan bunga ya, karena kalau DP kan itu kan ada aturan sendiri gitu ya, aturan sendiri gitu ya. Kecuali kalau MBR memang nol gitu ya. Nah kajiannya udah sampai mana nih Pak? Sedang berjalan Pak. Ini kan kita baru beberapa kali meeting gitu ya. Nanti kita ketemu ketum. Ada deadline-nya khusus atau apa nih secara sisi pembiayaan kan ya menarik Bang juga kan fokus bermain di segmen ini. Ya di tahun ini Pak. Di tahun ini kita harapan itu sudah bisa digolkan gitu. Nanti Selasa kita ketemu ketum lagi untuk memfinalkan usulan seperti apa gitu. Karena kita akan keluar dengan sekian yang optimis bisa dikurangi dengan adanya treatment ini gitu. Bunga dan dana jangka panjang gitu. Pajak dan jangka panjang untuk mengurangi bunga gitu ya. Nah, Pak Ignes mau konfirmasi juga. Bapak banyak di RE ini di bidang-bidang ya kayak regulasi, terus aturan-aturan. Emang hobi atau gimana sih Pak? Ya memang ada tuntutan juga sih. Karena saya juga kan bagian dari para pekerjaan saya di Sinarmas itu kan juga mengamati regulasi dan bagaimana informasinya terhadap industri maupun terhadap perusahaan gitu kan. Nah, kalau saya nggak dapat informasi yang A1 ya saya nggak bisa dapat informasi itu kan. Jadi saya perlu karena juga ini akhirnya menjadi menarik juga karena yang selalu menjadi masalah itu adalah regulasi itu kadang-kadang nggak melihat lapangan gitu Pak. Yes. Pak Hari kan juga bilang gitu, regulasi nggak lihat lapangan. Jadi kadang-kadang kita juga harus memberikan banyak masukan dan sebagainya gitu ya, sehingga itu bisa menjadi realistis gitu regulasi itu yang masih harus diperjuangkan banyak gitu Pak. Yang seperti kemarin yang baru akhirnya bergulir ya Pak ya, yang soal WNA itu berapa lama dulu Pak regulasinya? Lama Pak, sejak zaman keputusan dari Pak Enggar kan. Tapi sekarang sih udah syukur alhamdulillah sudah bagus ya. Artinya ada 3 hal yang menonjol dari yang lalu. Pertama, syarat untuk asing itu sudah diringankan. Jadi cuman paspor, visa atau izin tinggal gitu kan. Satu. Kemudian 2, untuk apartemen itu berapa tahun itu dibahas terus harus hak pakai gitu kan. Dan nggak mungkin mengapa bikin hak pakai untuk apartemen kan dijualnya kan ke lokal dan ke asing kan. Orang lokal malah mau beli hak pakai. Jadi oleh Menteri ATD ini unitnya saja kemudian tanpa tanah bersama. Jadi itu bisa bebas dari Undang-Undang 5 gitu ya, memang nggak dilarang gitu ya. Jadi itu akhirnya bisa ada terobosan gitu untuk apartemen. Itu lama gitu Pak, nggak keluar gitu. Kemudian yang ketiga, sekarang imigrasi keluarin bisa rumah kedua dan terakhir golden visa. Nah itu tuh juga sangat bisa mengetrack bakat-bakat yang orang investasi segala dikasih golden visa gitu, ada aturannya gitu. Itu bisa mengetrack juga pasar asing Pak, ke kita. Bagus sekali. Jadi pemerintah sudah mendukung itu dan tinggal sekarang beberapa hambatan yang di daerah-daerah aja yang harus kita atasi Pak. Nah, gimana nih Pak? Ada kendala Pak setelah itu bergulir dari akhir tahun lalu atau Pak ya? Ya sebetulnya sih Batam tuh udah jalan full, artinya semua regulasi itu sudah bisa dijalankan. Cuman daerah lain itu harus ada penyesuaian Pak. Jadi misalnya gini, untuk orang asing belikan PPJB dulu kan, setelah itu mau AJB, dia harus bayar
BPHTB kan, bayar pajak. Nah, itu syarat BPHTB di daerah-daerah itu semuanya itu harus ada NPWP. Nah, kalau asing itu yang masuk subyek pajak dalam negeri ada NPWP. Tapi kalau asing yang tidak bekerja dan tidak berpenghasilan dan dia subyek pajak luar negeri istilahnya itu ya, dia nggak punya NPWP, dia nggak harus lapor juga gitu. Jadi sudah diatur oleh Dirjen Pajak bahwa cukup diganti dengan nomor paspor. Nomor paspor. Nah, itu yang harus dilakukan penggantian di semua daerah supaya pada waktu membayar BPHTB itu bisa jalan dan lalu bila ke AJB gitu, Pak. Ini yang di sini yang lagi kita coba sosialisasikan dibantu oleh Kementerian PUPR. Jadi nanti kemarin di Jakarta sudah dilakukan sosialisasi di Jabodetabek, nanti akhir bulan ini ada di Bali gitu ya, untuk 3 daerah, Bali, Jawa Timur, dan Lombok gitu ya, supaya merubah ini nih, karena nggak tanpa merubah ini orang nggak bisa bayar BPHTB dan nggak bisa bikin akta jual beli, lu nggak bisa balik nama gitu kan. Iya, jadi tinggal itu sih, tinggal teknis di daerah itu Pak ya. Teknis ya Mas, teknisnya. Itu. Tapi sejauh ini oke lah ya, udah berjalan, udah ada diri sendiri, ada data soal itu Pak. Di Batam Pak, di Batam yang udah banyak. Ya sudah sekitar 200-an gitu ya, yang sudah PPJB, tinggal nanti beralih ke AJB, beralih ke balik nama gitu ya. Selain Batam ada potensi lain lagi belum ya? Ada harus merubah itu tadi. Nah itu, jadi nggak bisa tuntas transaksinya gitu loh Pak. Nah ini yang kita sedang dorong terus supaya harus fleksibel lah, ada aturan baru gitu ya, dan ini harusnya berubah, nah harusnya dirubah gitu Pak. Nah, Pak tadi disebutkan ya aturan di kita tanpa ngeliat di lapangan nih Pak. Itu apa lagi Pak yang contohkan, misalkan terkait yang masalah LSD atau apa, ada ya? LSD sih udah Pak Hari jelasin lah ya. Cuman yang ini Pak, yang aturan mengenai hunian berimbang lah, saya ingin sorot gitu ya. Berimbang, Pak, ya. Jadi itu memang diaturnya itu di situ tuh disebutkan harus dibangun gitu. Kemudian tapi kan hanya satu pihak, jadi harus dibangun gitu ya. Tetapi kalau harga tanah itu sudah menjadi tinggi, dia itu akan rugi gitu Pak. Pada proyek-proyek yang baru, harganya masih rendah kan, itu masih bisa visible lah bangun rumah-rumah sederhana di dalam satu mix area di satu hamparan gitu. Tapi begitu harga tanah yang naik, itu sudah nggak ini. Jadi seharusnya ada kompromi, misalnya Pemda menyediakan lahan di daerah hamparan di kabupaten kota itu yang harganya bisa dijangkau, itulah yang banyak pengembang nanti sama-sama di sana gitu. Nah itu harus begitu, kalau nggak ini peraturan itu nggak bisa jalan sendiri oleh developer, harus ada Pemda yang berperan gitu ya, harus ada hal-hal lain gitu ya. Jadi itu kurang dipertimbangkan sehingga aturannya bunyi begitu, tapi mau jalan, wah kalau dihitung-hitung ini harganya sudah segini, ini minus dong gitu kan, ya nggak bisa juga gitu, susah. Jadi harus ada dukungan dari pihak Pemda, terutama yang susah itu masalah tanah gitu ya. Masalah ada tanah yang dapat dijangkau dalam satu provinsi gitu, satu kabupaten kota disediakan tanah di sini untuk dibangun bersama-sama banyak pengembang gitu Pak. Jadi bisa di situ semua. Nah, Ray sendiri udah mengkonsep itu Pak? Sudah mengusulkan tapi mungkin belum jalan ya. Perlu pilot project lah Pak ya, biar jadi bisa ternyata gini ya. Nah, mungkin ya kepemahaman dari tiap Pemkot atau Pemkat tuh emang tanda kutip ya, mereka sekedar berikan izin, tapi dengan konsep yang Bapak tawarkan tadi, wah gimana ya tanahnya, mungkin mereka emang kagak ada atau gimana Pak? Iya memang, nah ini realistisnya itu seharusnya memang diatur sebelum bikin peraturannya itu Pak. Jadi bagaimana supaya akhirnya di awal tuh gimana kalau yang terjadi gitu ya, seperti itu gitu ya. Memang sudah ada konsep yang dari UJK itu untuk hunian berimbang udah ada 4 solusi. Satu, harga udah ditinjau kan, dari dulu 6 kali sekarang 15 kali gitu ya. Kedua, bisa kerjasama antar pengembang, jadi pengembang besar, pengembang kecil bisa kerjasama. Ditulis di situ, dulu kan nggak ditulis jadi nggak berani. Ketiga, kalau mau dikonversi ke rumah susun itu bisa gitu. Bisa. Keempat, ini dana konversi, tapi ini belum, jadi baru 3 yang sudah tertulis di aturan, yang ini belum. Pengembang, ini belum nunggu itu sih. Nah, selain itu ada apa lagi Pak yang akan jadi PR nih di divisi Bapak nih di Ray? Ya di BKS ini sebetulnya banyak ya, kita juga lagi menunggu masukan dari daerah-daerah gitu ya. Tapi seperti misalnya kebutuhan mengenai demand supply data pengembang. Kadang-kadang kalau kita diminta data Ray itu sampai tahun lalu tuh kayaknya kita masih belum yakin bahwa itu data itu sudah valid gitu ya. Jadi kita sedang melakukan suatu effort gitu nanti ke semua daerah, dibantu oleh nanti bidangnya Pak Bambang ya yang tadi digitalisasi, untuk
kita merekap semua data yang ada. Kita harus maksa data itu harus ada di kita. Jadi kita keluar data Ray itu, ini data Ray gitu loh. Ini yang kita juga mulai dari tingkat core wheel kali. Iya, Ada ya kan core wheel di Ray. nanti harus dipaksa dengan caranya bagaimana supaya kita punya data yang valid gitu. Karena kita sebagai lembaga yang besar ini terus terang belum mempunyai sistem yang kuat gitu ya. Ini harus diperkuat gitu. Sehingga nanti demand supply bikin studi kelayakan pun data Ray itu jadi yang bicara gitu. Juga kenapa ada oversupply sementara ada backlog gitu kan. Nah, itu backlog itu ya, ada backlog sebenarnya ada oversupply, ini kan jadi agak bingung juga. Kosong juga, pertemuan yang kosong itu ada backlog gitu. Iya, bagaimana itu pasarnya juga nggak tepat atau gimana nih? Iya, itu juga lagi kita pertimbangkan tuh macam-macam Pak. Kemarin itu bercampur baur semua. Timbulnya ya. Apa demandnya yang kurang kuat atau perlu influencer untuk anak muda gitu. Terus iya, Pak. Ada lokasi gitu. Terus ada juga sebenarnya yang mangkrak dan sebenarnya belum selesai yang gitu-gitu ya, itu ada juga. Jadi nanti kita pilah-pilah yang harus bisa dikendalikan oleh asosiasi itu seperti apa gitu. Lalu yang mana harus pasar kendalikan gitu, sehingga nanti kita asosiasi yang keluar suatu usulan gitu supaya oversupply ini tidak terjadi atau berkurang dan pengembang bisa on the track gitu ya dalam rangka membangun dan mempersiapkan pasarnya gitu. Berarti banyak PR nih Pak ya? Banyak Pak, banyak karena memang diharapkan oleh Pak Ketum itu kita menjadi semacam think tank-nya ya, ini PR berat lah buat kita. Think tank-nya harus bener lah, kalau think tank-nya nggak bener kan juga repot gitu kan. Itulah beban berat buat kita ini Pak. Makanya kita ada orang-orang yang jago-jago di properti kayak Bubarin, lalu ada dari JLL, dari Kulirs gitu yang membantu kita. Ada Untar juga gitu ya. Pihak-pihak di luar Pak ya. Terus ada orang-orang dari HUD yang biasa bicara soal aturan-aturan hukum, itu udah kita dibantu orang-orang kuat sehingga kita bisa menghasilkan produk-produk yang diharapkan bisa memenuhi keinginan organisasi pada periode ini gitu ya. Nah Pak, ditarik ke belakang nih Pak, Pak Ignes nih kapan sih pertama kali bersentuhan dengan properti ini Pak? Iya, ini saya habis lulus itu saya belajar di biro arsitek Pak. Cuman ITB dulu Pak ya? Iya, ITB. Biro arsitek tuh kok kayaknya bikin desain gitu, tapi kok kayaknya kita kok hidup karena order orang gitu ya, saya nggak puas gitu. Iya. Aduh, kok kita hidup tuh karena ada pesanan orang, order aja. Saya ditarik sama Pak Nugroho almarhum, Nugroho Supanto di Jaya Bangunan Jaya. Masuk di sana setelah di developers, kayaknya saya ketemu nih jati diri saya harusnya jadi pengembang, karena kita bisa menentukan sendiri kita mau apa, kita yang berusaha gitu Pak, nggak ada yang mengikat gitu, mau bagus mau jelek ya kita aja yang berisiko gitu ya. Itu menarik buat saya gitu ya. Jadi di pengembang itu menarik gitu karena kita bisa berkreasi. Di developer itu awal posisi apa Pak, arsitek juga? Saya di development di dia itu diputar-putar Pak, di kadang-kadang desain, di konsep pertama di riset Pak, di riset ya. Kemudian di proyek Bangunan Jaya, pindah di proyek. Kemudian kita pindah lagi ke beli tanah, bebasan tanah. Jadi kita ngalamin semua, beli tanah, ketemu dengan masyarakat, deal gitu, kita ketemu Pak. Jadi kita matang juga di lapangan gitu. Terus sampai di Jaya saya ada kemudian sampai dengan tahun 1988, 89 kan BSD mulai kan, ada Sinarmas, ada Jaya, ada Salim, ada Metropolitan. Kemudian saya masuk di grupnya situ, masuk Pak Budiarsa di situ ya. Jadi saya mengembangkan di BSD gitu 6.000 hektar gitu, dan itu juga mulai pohon pertama lah tahu saya gitu ya. Dan itu pada waktu itu nggak kayak sekarang Pak. Jadi kalau kita kerja lembur mau pulang jam 5 itu harus di kawasan Satpam. Karena itu masih gelap, banyak pohon, dan itu baru sampai jalan tol baru dilepas gitu Pak. Jadi itu jangan dibayangkan kayak sekarang gitu ya. Jadi memang waktu itu kita benar-benar menggali itu, dan bagi saya itu sebenarnya suatu tantangan gitu, karena itu kita itu sebenarnya kan nggak pernah perfect kan. Saya memang berpindah-pindah dari satu divisi ke divisi yang lain Pak. Jadi bagi saya juga suatu pengalaman yang bagaimana improvement di sini. Kita nggak pernah sempurna gitu kan. Di semua sistem saya udah pernah ngalamin gitu, dari mulai perencanaan sampai keuangan sampai bisnis tadi sampai macam-macam itu, regulasi juga saya alamin juga. Jadi makanya jangka panjang itu karena kita memang menyelami kegiatan ini banyak dan nggak akan sempurna. Kalau kita kurang di sini, kita improve di sini gitu ya, improvement terus gitu. Jadi nggak pernah berhenti kayak biasa Jepang itu kan, nggak pernah berhenti kan. Kaizen itu nggak pernah berhenti, terus improve terus gitu, yang bisa kita improve gitu. Tapi ya menikmati lah Pak ya. Ya kita menikmati sih Pak. Kalau harus menikmati, kalau menikmati ya gimana gitu kan. Menikmati ya kita bosan gitu. Jadi karena kebetulan setelah pindah dari arsitek ke developer, kayaknya saya ketemu nih yang cocok. Karena orang lain mungkin nggak sama, ada yang suka di kontraktor, suka di pemerintahan, ya lain-lain ya. Santai. Kayaknya ini cocok gitu ya dengan challenge-nya kita gitu ya. Tapi ya bidang-bidang barulah, dari properti real estate saya mesti bangun jalan tol. Itu Pak Ci, saya harus bangun jalan tol gitu. Jakarta Serpong pertama kali loh, saya nggak pernah ada pengalaman bangun jalan tol kan. Itu yang mana Pak? Jakarta Serpong Pak.
Oh, Jakarta Ya itu yang Sport. awal pertama gitu. Wah, iya. Karena waktu itu Pak Ci ya pesen ini proyek BSD ini bisa bagus, tapi akan kurang bagus kalau nggak ada jalan tol gitu. Iya. Jadi itu visi pertama beliau. Jadi ini harus dibangun. Jadi saya waktu itu nggak tahu apa-apa, belajar jalan tol, ada orang sipil yang bantu kerja sama warga, bolak-balik itu, lainnya ngerti juga gitu. Sekarang kita bangun jalan tolnya, kita perpanjang mungkin sampai Balaraja gitu ya. Jadi Ya, akses sekarang ya. BSD itu nanti Siapa akan sih terbuka BSD? sampai di Tol Tangerang gitu Oh, ya. itu udah dikonsep dari tahun Iya dari tahun 93 lah, 93 itu. 93 ya. 93, 95. Sebenarnya kan awalnya Tanjung Barat nih kan? Iya. Yang dari Kampung Rambutan ini Iya, kan? Ulu Jami, Ulu Jami. Ulu Jami. Ulu Ya, Jami. ya, ya. Jadi itu yang saya rasa sesuatu yang challenge juga gitu kan, belajar sesuatu yang baru berkaitan dengan properti tapi gitu kan, gitu ya. Itu udah dikonsep lama itu Udah kayaknya. lama. Dan itu juga perjuangannya juga nggak langsung begitu jalurnya. Tadi jalurnya ke atas sana, potong lapangan golf gitu. Aduh, Oh, susah juga. Ya, tadi kita udah kasih studi-studi yang meyakinkan bahwa ini bisa di samping kereta api, kemudian lanjutannya nggak berhenti sampai di sini gitu, terus ke sana gitu, ada satu iya. jaringan gitu. Karena itu nggak boleh berhenti gitu kan. Harus jadi satu jaringan yang ketemu lagi di jalan tol lagi gitu. Iya, di Jamer, Jakarta Merak, Pak ya. Ya, di Kota Merak. Iya. Sehingga traffic yang tadinya padat di Jakarta itu bisa dikurangi dengan lewat bawah gitu, mau ke selatan ya nggak usah semuanya bertumpuk di Tomang gitu kan. Iya. Itu salah satu Iya. konsepnya tuh, seperti itu. Nah, kalau di Sinarmas sekarang lebih banyak mana, Pak? Yang dikerjakan apa nih? Bidang apa nih, Pak? Ya saya ada di unit yang namanya Presiden Office Pak ya. Jadi ini unit yang mengcover hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan gitu ya. Kemudian berkaitan juga dengan environment gitu ya. Berkaitan juga dengan sosial, program sosial, dan berkaitan dengan juga inisiasi, fasilitasi hal-hal yang untuk bisa memajukan kegiatan perusahaan gitu ya. Jadi hal yang baru, hal yang perlu difasilitasi kita lakukan gitu ya. Sehingga ini bisa mendorong juga roda perusahaan, tapi juga menyeimbangkan antara bisnisnya, lingkungannya, dan sosial gitu. Lebih ke arah situ gitu ya. Di total, Pak, udah berapa lama sih sebagai pekerja profesional? Saya kemarin Atau di Sinarmas berapa lama? sebenarnya di Bangun Jaya kan dari 1982 sampai 88 kan. Kemudian di BSD 89 ya sampai sekarang gitu ya. Nah itu juga bagian daripada concern kita gitu. Bangunan hijau, kemudian bagaimana kita melakukan kegiatan sustainability, ya, kemudian menuju pada ESG dan low carbon gitu. Itu menjadi fokus kita juga sih itu. Kan belum banyak yang masuk ke situ ya, saya rasa ya. Kita udah maju ke sana gitu. Ya. Itu ya. Jadi lebih banyak riset atau pengembangan baru atau gimana, Pak? Iya, mengkelopkan pengembangan itu dengan kebutuhan masa depan gitu. Karena nantinya kan semua orang kan harus berorientasi kepada low carbon gitu kan ujungnya gitu. Karena kalau nggak disaster di dunia ini, kalau semua orang tidak melakukan ini, suhu bumi makin naik itu ya, seperti sekarang ya, ini, Pak, sekarang produksi panas gitu kan. Ya. Nah, itu harus semua orang yang bergerak gitu ya. Nah kita coba mulai, dan kita juga udah melakukan perhitungan pengurangan karbon, dan implementasinya juga sudah kita mulai sekarang gitu. Udah ada ini Pak yang mau dilakukan? Ya sudah. Jadi mulai dari bangunan hijau, green building gitu. Oh, bangunan hijau ya. Dia itu kan sudah energy saving. Ditambah lagi dengan energi terbarukan, panen surya. Ditambah lagi dengan PLN udah punya juga energi terbarukan yang non batu bara. Itu kita ambil 100% udah karbonnya zero sebetulnya. Tinggal dari PLN aja gitu ya. Jadi semua gedung yang green itu semua kita seperti ini. Kemudian gedung-gedung yang kan pernah dibakar yang sebelum 2010 kan kita pernah bangun gedung juga kayak ITC juga. Ada banyak gedung juga. Itu nggak green, jadi kita coba dengan memanfaatkan ESCO, Energy Service Company, sehingga energi dikurangin dulu. Diapain gitu ya, diaudit, diapain, energi berkurang, baru kita beli renewable energy PLN. Jadi semua gedung itu akan direndahkan energinya dan ditambah dengan energi terbarukan dari PLN gitu. Itu yang bangunan ya, karena memang dari hasil studi kita energi itu besar sekali porsinya. Baru transportasi, baru masalah waste sampah gitu ya. Transportasi kita sebenarnya nggak bisa banyak, jadi kita coba dukung dengan membuat EV charger di banyak tempat. Karena harapan kita tahun sekian pemerintah mengharuskan mobil listrik, ya kita harus ganti semua gitu ya. Dan sudah siap gitu. Ya sudah siap ekosistemnya gitu ya. Karena kan tiap hari kita juga prihatin, tiap hari kita nyedot atap knalpot itu kan CO masuk setiap hari. Jutaan motor, jutaan mobil terus gitu kan, itu kan bikin kita jadi juga ini gitu. Karena itu kalau udah mobil listrik sebenarnya kayak di Cina semua udah mobil listrik udah enak Pak. Itu nggak kedengeran gitu ya. Iya. Jadi bersih gitu udaranya gitu.
Pak, menariknya Bapak dari 89 ya di BSD. Iya, iya. Apa Pak yang membuat Bapak bertahan sampai di titik sekarang ini nih Pak? Bertahan ya. Ada kesenangan tersendiri kali ya, atau apa? Ya, tantangannya menarik sih, Pak. Jadi kalau bagi kita yang menjadi tantangan menarik tuh kita betah gitu ya. Jadi kan kadang-kadang ada orang, wah saya senang nih mengembara di hutan gitu, seneng gitu. Ada orang yang nggak suka gitu ya. Jadi di dalam hal pengembangan properti ini bagi saya suka gitu ya. Kemudian saya juga terus mengembangkan ke organisasi pada bidang yang sama gitu ya. Di VIAPSI pun saya juga handle Aktif ya? environment and legislation. Supaya saya bisa kaitkan juga dengan apa yang kita usahakan di sini gitu, Pak. Ya sejalan gitu. Biar connect ya. Iya, connect gitu. Juga ya dengan kantor. Kan di VIAPSI kita bisa minta perbandingan ya. Dari proyek baru lagi. Iya, misalnya pajak di negara lain bagaimana, rumah sederhana di negara lain bagaimana sih, aturannya kayak kita gitu, jangan cuma kita doang 1 2 3 gitu. Iya, Negara lain nggak ada gitu. Betul. Saya pengen tahu itu gitu. Terus memberikan asing juga bagaimana gitu ya. Itu dengan aktif di sini kita bisa punya jaringan untuk minta di banyak negara gitu, Pak. Nanti kita rekap gitu untuk kepentingan kita. Kita pemerintah kita sajikan, Pak, ini begini negara ini gitu kan. Negara ini begini, jadi sebagai membuka mata juga bahwa Jadi emang Bapak nggak bisa diam ya, jadi emang demen ngotak-atik nih tanda kutip ya, pengen tahu itu, jadi selalu menggali dan ya sih, ada ilmu baru, ada ilmu, jadi terus aktif gitu ya. Iya, Tapi pada waktunya pernah nggak Pak, ya mungkin baru 5 tahun kan, pikir, kok maaf tanda kutip, mana sekarang kan, gajinya kurang nih, gue pindah tempat baru nih. Enggak sih, saya rasa sih. Ya, saya rasa saya nggak pernah membandingkan gaji orang lah gitu ya. Wah, pindah nih, enggak ya, happy karena happy aja, jalan happy ini. aja. Orang Batak bilang bawa jalan aja gitu. Bawa jalan aja. Ya gitu. Jadi ya tetap bisa jadi seorang profesional, tapi Bapak nih ya rasanya entrepreneur juga gitu kan. Iya. Saya rasa kombinasinya seperti itu ya. Kombinasinya. Jadi ada loyalitas, kemudian kita juga mengimprove terus gitu, Pak. Improve terus, jadi nggak berhenti gitu. Dan punya sasaran yang jelas gitu, karena seperti untuk low carbon itu juga kita canangkan, lalu kita lakukan effort yang sejalan sampai kita pantau gitu, sampai kita mencapai gitu. Itu menarik gitu sebetulnya. Jadi terus menggali hal baru ya Pak ya, terkait ya sustainable itulah Pak ya. Iya. Buat di organisasi sendiri dan juga di perusahaan Bapak beraktivitas. Karena Sinarmas juga pahamnya sama sih, sustainability. Jadi dari grup Sinarmas itu kan yang banyak itu ada tambang, ada minyak, itu juga mempunyai sustainability juga gitu. Jadi balas antara profit, lingkungan, dan sosial gitu. Kalau kita hanya profit saja, kita tuh generasi ekonomi gitu. Iya. Lingkungan saja juga nggak bisa. Ini kan harus dibiayai kan. Blunder kan? Iya, nggak bisa at all cost kita lingkungan, nggak bisa. Sosial itu penting juga, karena bumper dari masyarakat yang suka ke kita kan juga akan melindungi kita gitu ya. Dan timbal baliknya kita juga mesti berikan. Jadi filosofi Sinarmasnya ini saya pakai gitu ya. Terus begitu dibagi 3, keseimbangan antara profit, pro lingkungan, dan pro sosial gitu, Pak. Istilahnya itu pro planet dan pro apa gitu ya. Jadi ada 3 istilah gitu. Seperti sebuah lingkaran lah Pak ya. Iya, dan itu menjadi sorotan kita sebagai fokus gitu. Nggak melenceng dari situ gitu, Pak. Karena itu di Presiden Office ini kita yang menghandle masalah sosial dan lingkungannya gitu, secara utuh gitu ya. Agar kayak kita tetap menyerap udara bersih, betul, dengan nyaman, tetap sehat. Betul. Oke, terima kasih Pak Ignas atas waktunya ya. Sama-sama, Pak. Sama-sama ya. Mudah-mudahan bisa berguna ya.